Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok cowok semua membuat vlog tentang sejarah lanjut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fidi Sautuwo, absen 1. Saya Andre Maulana, nomor absen 4. Saya Jalani Maghrib Islam, absen 15. Saya Kevin, absen 17. Saya Ferry Filiansa, absen 19. Saya Muhammad Ibnu Alonsa, absen 21. Kang Matabi Nurul Amin, absen 23. Saya Muhammad Jona Mari Wairus, absen 24. Saya Muhammad Reza Zaki, absen 25. Saya Lingga Banji Pangestu Sulusio, absen 35. Baik, di sini kita akan menjelaskan apa itu perang teluk. Jadi ya, betul kan? Ya. Dan kami di sini akan mendiskusikan apa terjadi, ya bagaimana terjadinya perang teluk itu terjadi. Ya, pertama-tama kita bisa mulai dari apa sih latar belakang dari perang teluk itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Saya bisa. Oke. Jadi gini. Gimana? Jadi latar belakang perang teluk yang pertama itu pada tahun 1980 sampai 98. Yang pertama ada perebutan wilayah. Sengketa berbatasan di wilayah Sat al-Arab dan provinsi Khuzestan yang kaya akan sumber daya minyak revolusi. Yang kedua, ada revolusi Islam Iran. Saddam Hussein merasa terancam dengan revolusi Islam yang dipimpin Ayatollah Khomeini yang dikhawatirkan akan menyebarkan ke negara-negara Arab lainnya. Yang ketiga, ambisi kekuasaan, persaingan kedua negara untuk menjadi pemimpin utama di Asia Barat atau Timur Tengah. Yang kedua, ada latar belakang Perang Teluk II dari tahun 1990 sampai 91, yaitu Irak sama Kuwait. Yang pertama, invasi Irak ke Kuwait. Irak Saddam Hussein menuduh Kuwait melampaui kuota produksi minyak OPEC dan mencuri minyak Irak melalui teknik pengeboran miring. Yang kedua, utang perang. Irak memiliki utang yang sangat besar kepada Kuwait setelah Perang Teluk yang pertama dan ingin menghapusnya dengan menguasai Kuwait. Yang ketiga, klaim wilayah. Irak mengklaim Kuwait adalah bagian dari wilayahnya yang dibentuk oleh penjajah barat. Jadi latar belakang perang Teluk 1 dan 2 itulah jawabannya. Jadi gitu. Apa ada yang mau ditanyakan, apa masih kurang jelas? Ya, jadi penjelasan video apa yang bisa ada yang mau bertanya? Jelas. Jadi pelaku utama dari perang teluk itu Irak. Ya, benar. I know. Pak, Irak pada saat dipimpin oleh Saddam Hussein. Ya. Makasih ya, Wid. Ya, sama-sama. Makasih, Wid. Sangat jelas sekali penjelasan dari video. Iya. Ya itu. Paham ya, Mas? Hah? Kayak jelas. Lewat. Oke. Jelas, Win. Cancel dulu. Jelas. Jay. Jelas banget. Oh. Sangat jelas. Jelas. Tapi kan Jelas. Oke. Jelas, Mas? Ya, jelas. Oke. Kevin, apa Kevin? Kevin, Jelas. Jelas. Tahu apa enggak kamu? Tahu. Yang benar. Jelas. Oke, Siap. Terima kasih. Dari Ibnu. Jelas. Jelas. Sangat jelas. Oke. Aku berpendapat. Kenapa? Kan apa itu latar belakang dari perang ini kan sudah dijelaskan. Pasti kalau perang ini kan ada dampaknya kan. Iya. Benar. Pasti. Boleh lagi cek video. Nah, sekarang kita itu berpindah ke dampaknya. Dampaknya itu apa ya kira-kira? Yang saya baca di sini membawa dampak yang begitu drastis bagi Timur Tengah dan dunia. Adapun yang meliputi ialah kehancuran infrastruktur Irak. Nah, Irak itu berarti dirugikan di sini. Kehancuran infrastruktur, krisis ekonomi, kerusakan lingkungan yang hebat akibat tumpahan minyak. Ini kan ada tumpahan minyak. Iya. Ya, banyak minyak. Ya. Banyak minyak. Minyaknya tumpah-tumpah di sana. Berarti Irak ini mempunyai SDA yang sebanyak
Tinggi, lumayan tinggi. Banyak. Sumber industrinya sangat besar. Sampai berkembang-kembang minyaknya. Makanya Trump Irak. Oh iya. Masuk. Jadi itu yang utama ya. Iya, bener juga ya. Makasih ya, Yang dampak yang selanjutnya yaitu peningkatan intervensi Amerika Serikat. Apa ini? Konflik dan konflik ini mengubah peta politik regional, memperdalam perpecahan Sunni Syiah serta menelan jutaan korban jiwa. Jadi banyak korban jiwa berarti ya. Kasihan. Berarti banyak yang meninggal di situ itu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu kenapa itu kok banyak yang meninggal? Nah kan gimana kan jadinya kan perang seperti Indonesia perang. Kalau perang Teluk Perang ya juga banyak yang korban kan. Tembak-tembakan. Tembak-tembak. Dan tidur. Nah, dan di sini ada dan dampaknya itu banyak bidangnya. Seperti contohnya bidang dalam politik dan geopolitik. Yang pertama adalah dominasi Amerika Serikat. Pengaruh Amerika Serikat meningkat drastis di Teluk Persia dengan kehadiran militer yang permanen setelah Perang Teluk Kedua. Yang kedua adalah krisis Irak. Irak dikucilkan secara internasional, mengalami embargo ekonomi, yaitu sanksi PBB, dan jatuhnya rejim Saddam Hussein. Perang Teluk Ketiga. Banyak juga perang Teluk. Banyak juga. Bukan cuma 2 ya. Yang ketiga adalah ketegangan regional, meningkatnya perpecahan Sunni Syiah dan ketidakstabilan politik di negara-negara Arab. Dan yang terakhir adalah kekuatan Israel. Posisi Israel semakin dominan di kawasan. Berarti Israel ini bisa menguasai wilayahnya ya. Menguasai wilayahnya Irak. Mungkin bisa jadi. Karena kan sekarang masih berkonflik dengan Palestina. Oh iya ya. Oh iya ya. Kasihannya Palestina ya. Dan ada juga yaitu dampak lingkungan. Pencemaran minyak. Tumpahan minyak sekitar 3,5 juta ton. Banyak banget. Haji Munaguri itu kalau goreng ayam bisa berapa kilo itu? Jangan ditanyakan lagi. Bukan minyak sawit. Bisa banyak gitu Ren. Kendaraan. Kok bisa banyak gitu, gimana ceritanya Mas? Itu di Gurun dan Teluk Persia serta pembakaran 600 sumur minyak oleh Irak. Mak dibakar Mas. Kan lingkungan yang masih itu. Coba ada yang bisa nyari nggak di sini? Kenapa kok bisa tumpah-tumpah minyaknya dan kenapa bisa Irak itu membakar 600 sumur minyak? Wah, gede dulu. Coba saya cari ya. Kita cari di artikelnya dulu guys ya. Oke. Ada yang bisa jawab? Sebentar. Oke. Mungkin dari Oke. Mas Alvin. Ayo Mas Alvin. Mas Alvin bisa jawab Mas Alvin. Katanya itu ya. Ini masih katanya. Iya, katanya. Nah, yang pertama itu ya. Nah, itu katanya buat strategi perang Irak. Strategi. Iya, itu strategi. Yang kedua itu menghambat pasukan lawan. Nah, itu gak tahu cara menghambatnya itu gimana. Nah, kurang tahu saya ya. Mohon maaf ya. Saudara Poin. Yang ketiga itu buat nekanin ekonomi sama politik. Nah, katanya itu masih katanya. Semua katanya sama yang Tapi ini bukan katanya, tapi katanya Irak. Nah, Bukan katanya. bukan katanya saya sendiri. Sorry Berarti ya. Irak mengatakan itu untuk menghambat musuh, menekan ekonomi, Nah. sama yang satu lagi Anu politik, tekanan politik. Oh iya. Nah, Masuk. Sudah ini dampaknya ini. Nah, ya jadi itu yang saya tahu. tapi kan Irak itu juga membakar 600 sumur minyak. Berarti itu juga untuk menghambat pergerakan musuh juga. Nah, Ya. bener itu juga menghambat pasukan lawan biar tidak menyerang. Ya, ada benernya juga, Tapi padahal itu buat merugikan diri sendiri. Iya. Nah, iya, itu kan katanya ditumpahin ya, ditumpahin. Nah, itu supaya nanti kendaraan militernya tuh ya susah buat lewatin jalannya itu. Iya, masuk. Makanya Cocok. itu memilih opsi ditumbahin minyaknya itu ditumbahin. Ya karena itu biar katanya kendaraannya itu biar susah. Biar enggak dilatih biar susah kok udah. Tapi itu gimana, jelas semua?
penjelasan kan sudah dijelaskan, tapi ada dampak yang paling serius, yaitu Gimana Perang apa Teluk III pada tahun 2003 sampai 2011. Baru-baru ini terjadi. Juga mencatatkan sejarah sebagai operasi militer terlama dan termahal yang berdampak pada jatuhnya rezim dan kekacauan hukum di Irak. Waya. Jadi perang Teluk satu ini pada tahun berapa? 1998 sampai 1990. Perang Teluk kedua itu. itu yang kedua. Yang Yang pertama satu tadi itu ini beda lagi. 1980 sampai 88. Nah, yang perang Teluk kedua 1990 sampai 1991. Dan yang perang Teluk ketiga pada tahun 2003 sampai 2011. Berarti lama ya. 3 kali. Iya, Lama juga berarti ya. Hebat. Perang Teluk ini memang mengenaskan. Nah, pasti kan semua perang kan pasti sudah juga ada akhirnya. Sekarang kita lanjut nih ke penjelasan akhir dari perang Teluk itu. Siapa nih yang mau bisa? Andre apa mungkin? Dan Siapa yang mau jawab? Nyari apa? Jailani bisa. mungkin Jailani ini mungkin Jailani. Ya, dari tadi dia mulanya. Jailani diam ini. Ya, jangan mampu kalau Mungkin dari saya bisa menjawab pertanyaan Farel. Akhir dari perang Teluk 2003 sampai 2011 itu berakhir pada tahun 2011 ditandai dengan penarikan seluruh pasukan Amerika Serikat dari Irak. Perang ini mengakhiri rezim Saddam Hussein, tetapi setelahnya Irak masih mengalami ketidakstabilan politik, konflik internal dan masalah keamanan. Perang Teluk berakhir pada 2009 itu penarikan pasukan AS dari Irak setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein. Nah itu dari akhir perang Teluk yang terjadi bersama konflik dengan Amerika Serikat. Mungkin jawaban itu bisa memuaskan hasil dari pertanyaan dari Farel. Memuaskan. Sudah memuaskan belum? yang bertanya ini bukan saya, tapi kita semua kan. Ya. Oke, ada itu. Cokol mukul lu. Oke, siap. Nah, Gimana Reza jelas? Jelas. Oh, Jelas. Kan itu akhir ya. Nah, saya mau tanya. Siapa yang menang di akhir itu terus? Nah, ya itu ya. Penasaran. Ini nggak tahu siapa yang menang akhirnya itu. Tunggu dulu sebentar. apa Prabowo? Ya, apa Prabowo? Masa Prabowo. Ibnu ini ngelawak ya. Ibnu mau ngelawak sore-sore. Apalagi Jono ini? Oke, di sini saya bisa menjawab siapa yang menang pada perang Teluk 1, 2 dan 3. Jadi di artikel ini menjelaskan bahwa yang menang itu adalah Amerika Serikat dan sekutunya, yaitu bisa menang dengan menggulingkan rezim Saddam Hussein dan menduduki Irak. Itulah di akhir perang Teluk yang memenangkan perang Teluk tersebut, yaitu Amerika Serikat dan para sekutunya. Jadi Amerika yang Jadi Amerika itu masuk lewat Irak itu ya? Iya, benar. Oh, jadi dia membantu Irak kayak gitu. Iya. Licik juga ini Amerika ya. Amerika ya. Sejauh ini kita menjelaskan perang Teluk, kenapa Amerika yang selatan? Nah, Iya. Amerika ini jadi Amerika ini. Amerika. Baik dari saya pertanyaan. Baik dari saya. Boleh. Ya Pak Jailani. Berpendapat lain kata Vidi, kenapa Amerika Serikat menang? Kok bisa? Kok bisa? Namun secara politik dan keamanan namun Kenapa? Saya membuat pertanyaan kepada Vidi tentang kemenangan Amerika Serikat. Pelan-pelan. Secara politik dan keamanan Irak bagaimana jangka panjangnya? Nah, yang dimaksud itu dalam jangka panjang kayak gimana itu? Jangka panjang politik, secara politik dan ekonominya itu bagaimana ke depannya itu? Cara menstabilkan. Ya, cara menstabilkannya. Setelah kalah gitu ya. Iya, setelah apa? Kan Amerika yang menang. Cocok juga tuh Irak tuh kan mesti dirugikan. Iya. Bagaimana cara Irak itu menstabilkan kondisi politik sama ekonomi? Ke depannya. Gitu. Oh, jadi pertanyaannya Mas Jairan ini buat yang kedepannya itu, nah, kayak gimana jangka ya? panjangnya itu? Kalian penasaran? Tunggu dulu sebentar. Karena kita masih baca-baca ini. Kita masih baca-baca.
Di sini kan kita juga sama-sama berdiskusi. Biar sama-sama berbagi ilmu. belajar lah. Berbagi ilmu. Biar sama-sama Biar sama-sama tahu Baca. sejarahnya itu gimana. Ilmu baca. Literasi. Iya. Bacalah. Ada yang bisa menjawab? Mas Ibnu mau baca Mas Ibnu? Dari Mas Ibnu. Gimana itu yang Gimana, Mas tulis Ibnu? oleh artikel Ya, jangka panjangnya politik dari Irak itu Gimana Mas Ibnu? Baca kepila no. yang disampaikan dari Mas Jailani ini politik ini membentuk pemerintahan baru, menyusun konstitusi dan melibatkan berbagai kelompok di Syiah, Sunni, Kurdi untuk stabilitas. Nah, Terus gimana Mas? terus Itu udah pokoknya ya. Terus udah itu aja. gitu Gitu aja. Segitu aja. Ini gantung ini ceritanya ya. Ini gantung. Singkat aja udah. singkat saja. Singkat aja. Oke. Soalnya emang sudah mau maghrib, Makasih ya. kita belum sholat maghrib dulu. Kita mau sholat maghrib lagi ya guys ya. Agak mepet CEO. Gimana nih yang membahas untuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lanjutan video yang tadi ya guys ya. Karena berhubung di luar hujan, jadi kita udah di sini. Nah, tadi kan kita sudah membahas perang Teluk dan yang kedua yaitu membahas tentang perang yang terjadi di Kamboja, yaitu perang Kamboja dan Vietnam. Yang pertama kita akan membahas apa dulu nih? Latar belakang dong. Latar belakang ya. Iya, latar belakang. Latar belakang Mana dari grupnya, terjadinya perang yang terjadi di Kamboja ini adalah apa ini? Ada yang bisa menjawab? Ada. Saya. Coba Mas Reja jawab dong. Oke. Penyebab terjadinya perang Kamboja, Vietnam dimulai dengan invasi dan pendudukan terhadap Kamboja serta pelengseraan rezim Khmer Merah. Khmer Merah atau yang bernama lain Khmer Rouge adalah rezim komunis yang menguasai Kamboja. Khmer Merah diketahui memerintah Kamboja sejak 1975 hingga 1979. Perang Kamboja dan Vietnam dimulai dengan kekhawatiran Demokratik Kampuchea yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Kamboja Pol Pot terhadap meluasnya pengaruh Vietnam pasca kemenangan Vietnam pada Perang Vietnam. Kekhawatiran ini didasari oleh keinginan Vietnam untuk menyatukan kawasan Indochina dalam suatu negara di bawah kekuasaan Vietnam. Yang didorong oleh kekhawatiran tersebut, Demokratik Kampuchea memutuskan untuk melancarkan aksi guna menetralisir antara Vietnam di sekitar perbatasan Vietnam pada Kamboja. Jadi gitu latar belakangnya guys. Oke. Oh, jadi seperti itu ya latar belakangnya ya. Seru juga pembahasannya ini. Seru. Berarti Khmer Merah ini kelompok dan Pol Pot ini Perdana Menterinya Kamboja. Ya. Berarti Kamboja ada dampaknya juga. Iya, dampaknya masih juga. Karena tadi itu perang Teluk kan ada dampaknya, penyebab. Dampak. Dampak. Mungkin Dampak ini mana dampak? Mungkin ada yang tahu dampaknya dampak? Dampak ini mana? dampaknya dari perang ini. Cuma dampak. Dampak. Mungkin ada yang tahu dampak. Bentar ya lagi nyari. Kau mau cari? Ini aja. Dampak. Apanya pulang guys? Pulang. Ini dari Lingga ada yang apa nih? Bisa ingin jawab dampak dari Saya ingin Dewi. saya ingin menjawab dari Oh, dampak saya ingin dari menjawab dampak dari perang Vietnam ya, Kamboja. Kamboja dan Vietnam. Kamboja dan Vietnam. Dampak bagi Kamboja berakhirnya rezim Khmer Merah menghentikan genosida, tapi luka sosialnya sangat dalam. Korban jiwa dan trauma berkepanjangan, jutaan orang tewas akibat genosida dan perang. Banyak keluarga tercerai.
kerusakan ekonomi, infrastruktur, sekolah, rumah sakit, jalan hancur, lajang ranjau, sampai sekarang masih banyak korban ranjau darat. Ketergantungan pada Vietnam, pemerintahan awal pasca perang sangat dipengaruhi Vietnam. Rekonsiliasi lama, konflik internal baru benar-benar mereda setelah 1990-an. Dampak bagi Vietnam, beban ekonomi besar, perang panjang, dan pendudukan mahal. Isolasi internasional ditekan ASEAN dan Barat, sanksi ekonomi. Konflik dengan Tiongkok memicu perang Vietnam-Tiongkok tahun 1979 dan ketegangan bertahun-tahun. Militer terkuras, banyak berkorban dan sumber daya terserap di luar negeri. Oh, jadi gitu, seperti itu ya dampaknya ya. Dampaknya emang wah. Nah, di Keren sini banget sih. saya akan menjelaskan lagi ya. Nah, yang pertama itu ada dampak perang Vietnam. Nah, di sini itu ada 4. Yang pertama itu dampak politik. Perang ini berakhir dengan penyatuan Vietnam di bawah permintaan komunis. Nah, Amerika Serikat itu takut kehilangan pengaruh politik di Asia Tenggara dan mengubah strategi luar negerinya. Nah, yang kedua ada dampak sosial. Korban jiwa sangat besar, baik dari pihak militer maupun warga sipil. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya dan masyarakat mengalami trauma berkepanjangan. Yang ketiga ada dampak ekonomi. Infrastruktur hancur, lahan pertanian rusak, dan ekonomi Vietnam lumpuh. Proses pemulihan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, yang keempat dampak lingkungan. Penggunaan bahan kimia dan bom menyebabkan kerusakan lingkungan serta lahan tidak subur. Nah, itu dampak perang yang Vietnam. Nah, di sini juga akan menjelaskan tentang dampak konflik dari Kamboja. Yang pertama ada dampak kemanusiaan. Kebijakan Hammer Merah menyebabkan pembantaian massal dan pelanggaran HAM berat. Banyak warga tewas dan hidup dalam ketakutan. Yang kedua ada dampak politik. Terjadi pergantian rezim dan ketidakstabilan politik jangka panjang. Kamboja berada di bawah pengaruh Vietnam dan pengawasan internasional. Yang ketiga ada dampak ekonomi. Ekonomi dan infrastruktur Kamboja hancur total. Negara membutuhkan bantuan internasional untuk bangkit kembali. Yang keempat ada dampak regional. Konflik ini mengganggu stabilitas Asia Tenggara dan mendorong peran ASEAN dalam upaya perdamaian kawasan. Nah, kesimpulannya yaitu perang Vietnam dan konflik Kamboja ini membawa dampak besar di bidang politik. Di bidang politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan lingkungan. Tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Nah, dampaknya itu dari perang Vietnam dan Kamboja ini cukup besar. Juga yaitu dapat banyak merugikan banyak negara lah. Hitungannya gitu. Pendapat saya cuma segitu aja sih tentang dampak dari perang Vietnam sama Kamboja ini. Mungkin ada yang bisa nambahin lah. Oke. Atau ada Jadi yang gimana MC? Gimana tentang dampaknya? Sangat bagus sekali penjelasan dari Lida dan juga Alvin. Sangat lengkap sekali dan juga gampang untuk dipahami. Sekarang Kita mau musik apa sekarang? kita kan juga pada saat pelajaran sejarah lanjutan juga pernah lihat apa itu film yang menjelaskan tentang perangnya juga kan. Oh iya Kamboja ya. Iya. Banyak tanah dipasangi rudal oleh siapa itu dulu? Oleh Kamboja sendiri apa gitu ya? Iya kalau nggak salah. Yang dipasangkan ranjau itu. Kamboja memasang ranjau tapi malah kena ke dirinya sendiri. Iya benar. Dari Vietnam. Iya. Lol, kita makan tuan. Bukan lol kena. Lol.
ada anak kecil yang beruntung Bisa selamat ya. Selamat. lari ke hutan PM apa palang merahnya Kamboja itu sendiri kan ya? Iya. Pas langsung bisa berdamai. Nah, sekarang kita nyari Dari apa? itu. Akhir perangnya Nah iya, kenapa kok Kamboja sama Vietnam ini bisa berakhir. Wih, ya, bisa berdamai. itu gimana gitu? Apanya gitu ya? Ya itunya dah. Iya, pokoknya itu deh ya. Iya. Apa? Mungkin dari Ibnu bisa. Mungkin siapa yang mau menjawab akhir perangnya? Ibnu. Jona, Andre, Ishak, Reja, Andre? mungkin. Apa Jona? Bentar ya, saya mau nyari. Oh, siap. Jona lagi mencari. Andre mau menjawab? Boleh. Nyari diri artikel-artikel juga boleh. Sekarang kita lagi Nambahin dulu. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kalian nih harus tahu tentang penjelasan tentang rezim. Nah, iya, rejim. Ya, rejim gimana? Adalah sistem pemerintahan atau tata aturan formal maupun informal, serta seperangkat norma yang mengatur jalannya kekuasaan suatu negara atau organisasi dalam periode tertentu. Oh. Jadi gitu. Jadi rezim tuh kayak gitu. Iya. Tata aturan. Berarti Ya. rejim itu pemerintahan di suatu negara. Iya. Tata aturan. Oh. Ya gitu dong. Tadi Rezim. apa tadi? Hah? Mengubah rejim di Kamboja. Iya. Iya, kalau nggak salah tadi siapa yang menjawab ya? Nah. Ya, mungkin dari ada penjelasan lebih lanjut dari Alvin. Coba Alvin, gimana? Dan Mawin. Gimana, Vin? Mungkin ada tambahan? Ada tambahan, Kalau nggak Vin? ada kita skip saja. Iya, kalau nggak ada kita skip. Kita skip ke akhir perangnya Kamboja dan Vietnam. Yang akan dijawab sama Jona. Kayaknya nggak ada sih. Oh, nggak ada. Ya, Iya. tadi mau jawab nggak masuk. Coba gimana kalau Jona? Kalau Jona akhir perangnya gimana? Di akhir perang. Iya, akhir perangnya gimana? Coba Jona jawab. Perang Kamboja Vietnam berakhir dengan Perjanjian Paris 1991 yang mengakhiri konflik berkepanjangan setelah Vietnam menginvasi dan menggulingkan Khmer Merah pada 1978. Diikuti pendudukan militer dan perang saudara yang melibatkan berbagai faksi di Kamboja. Penyelesaian melibatkan pasukan perdamaian PBB atau UNTAG yang didukung upaya diplomatik, termasuk Jakarta Informal Meeting atau JIM yang dimediasi Indonesia, mengarah pada pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di Kamboja. Sudah itu saja akhir perang dari Kamboja dan Vietnam. Oke, sudah. Oh, ternyata kayak gitu akhir perangnya, guys. Iya, makasih ya. Oke. Sama-sama Mas Jona. Nah, kan sudah akhir perangnya sudah dijelaskan. Ya. Nah, kan pasti setelah akhir perang tuh banyak kerusakan. Ya, banyak benar. Nah, mungkin ada yang bisa jawab ya. Saya mau tanya, bagaimana sih keadaan setelah perang dari dua negara tersebut tuh? Nah, itu Ya, benar, itu kayak benar. gimana? Kan saya nih, kita semua belum tahu ya. Mungkin ada yang bisa jawab. Bisa jawab. Oh, siap. Mas Andre bisa jawab. Boleh. Oke, siap. Gimana tuh keadaan? Gimana Mas Andre? Gimana keadaannya? Keadaannya pasti parah. Vietnam dulu nih ya. Ya, siap. Keadaan Vietnam setelah perang berakhir tahun 1975. Vietnam berada dalam kondisi rusak parah. Banyak kota, jalan dan lahan pertanian hancur. Angin guys. Melemah. Angin. Angin. Ya Allah. Ekonomi melemah dan kemiskinan meningkat. Pemerintah Vietnam kemudian menyatukan negara dan membangun sistem pemerintahan komunis. Pemulihan berjalan lambat, tetapi secara bertahap Vietnam mulai stabil dan membaik. Setelah itu di Kambojanya, Ya, siap, keadaan di Kamboja setelah konflik panjang dan berakhir melalui perjanjian damai Paris 1991. Kamboja berada dalam keadaan sangat memprihatinkan. Banyak penduduk meninggal, ekonomi hancur dan infrastruktur rusak. Pemerintahan Kamboja dibangun kembali dengan bantuan internasional. Proses pemulihan sosial dan politik berlangsung lama karena trauma perang dan genosida. Nah, kesimpulannya yaitu setelah perang, Vietnam dan Kamboja sama-sama menghadapi kerusakan ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi secara perlahan mulai bangkit menuju stabilitas Vietnam dan Kamboja. Nah,
Oke. Segitu aja Mas Andre. Ya segitu aja. Mungkin Oke. teman-teman yang lain ada yang nambahin. Baik, gimana kalau Mas Alvin? Kan tadi kan ada yang Kamboja, keadaan Ya. Kamboja setelah konflik ya. Ya. Nah, katanya kan itu berakhirnya kan melalui perjanjian damai Paris 1991. Ya. Maksud dari perjanjian itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang mau bisa jawab. Nah, Oke, MC kebetulan coba jawab. juga MC jawab. isi dari perjanjian perdamaian di Paris itu adalah mengakhiri pendudukan Vietnam diikuti oleh pemilu demokratis di bawah pengawasan PBB. Hujan guys. Hujan ya guys, sorry hujan. Siap. Tak kondusif. Mohon maaf. Untag. Dan Indonesia itu berperan penting melalui JIM. JIM sendiri ini adalah Allah. Maaf ya guys, maaf. Mohon diulangi lagi soalnya Mbak, tidak kedengaran. Iya, tidak terdengar. apa itu? Astagfirullahaladzim. Coba diulangin Mas Farel. perjanjian perdamaian Paris 1991 yaitu Tambah deres ya guys ya. bukan. Yaitu ditandatangani oleh 19 negara. Perjanjian ini mewajibkan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, menghentikan bantuan asing ke faksi-faksi di Kamboja, dan mengawasi transisi politik. Perannya ini banyak, dan Indonesia juga berperan penting. Kopi dulu. Depan gas panang. Ya, termasuk JIM adalah serangkaian pertemuan informal yang difasilitasi oleh Indonesia diwakili Menlu Adi Alatas untuk menyelesaikan perang saudara yang terjadi di Kamboja. Tujuannya yaitu mencapai gencatan senjata dan penarikan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja. Pada waktu itu dilaksanakan sebanyak 3 kali antara tahun 1988 hingga 1990 di Jakarta dan Bogor. Dampaknya ada juga yaitu membuka jalan bagi penandatanganan perjanjian perdamaian Paris dan juga ada peran UNTAC yaitu pada tahun 1992 sampai 1993. PBB membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia untuk memelihara perdamaian, mengawasi gencatan senjata, dan menyelenggarakan pemilihan umum di mana Indonesia turut mengirimkan pasukan Garuda. Itu rekonsiliasi dan kerjasama. Setelah konflik berakhir, hubungan kedua negara membaik dan fokus pada kerjasama ekonomi serta stabilitas regional di ASEAN. Meskipun secara historis terjadi Akbar. dan konflik, perdamaian berhasil dicapai melalui dialog, Astagfirullahaladzim. dan Astagfirullah. komunitas nasional. Jadi Indonesia di sini membantu juga perdamaian yang terjadi akibat perang Kamboja dan Vietnam melalui JIM Jakarta Jakarta Informal Meeting. Nah, seperti itu penjelasannya. Mana Jangan terus Farel. Bu, Farel penandatanganan perdamaian yang terjadi di Paris. Bu, Farel main perutnya, Bu. Ada yang boleh dibahas lagi tentang berakhirnya atau apa? Boleh bisa ditanyakan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Mungkin dari yang lain ada yang ditanyain. Saya masih ingin tahu. Bertanya apa ya? Mas Ino, Apa nu? siapa peran penting dalam perang Vietnam sama Kamboja? Udah. Peran pentingnya. Saya bisa menjawab. Siapa yang berperan penting? Peran penting. Oke, saya bisa menjawab tentang pertanyaannya Ibnu, yaitu tentang siapa peran penting dalam perang Kamboja dan Vietnam. Perang penting dalam Kamboja itu ada Pol Pot, pemimpin Khmer Merah, kebijakan yang ekstrim, genosida, dan agresif ke Vietnam menjadi pemicu utama perang. Nah, kedua, Heng Samrin, tokoh Kamboja yang didukung Vietnam menjadi pimpinan pemerintahan baru setelah Khmer Merah pada tahun 1779. Ketiga, Hun Sen, yaitu mantan kader Khmer Merah yang membelot ke Vietnam kelak
menjadi tokoh politik terkuat Kamboja pasca peperangan. Nah, peran Vietnam yaitu satu, pemerintahan Vietnam, Partai Komunis atau Vietnam yang mengambil keputusan menginvasi Kamboja demi menghentikan serangan Khmer Merah dan alasan kemanusiaan. Dan kedua, Tentara Rakyat Vietnam PAFN, kekuatan militer utama yang menggulingkan rezim Khmer Merah dan menduduki Kamboja. Dan peran Tiongkok ini ada sekutu utama Khmer Merah menantang penduduk Vietnam dan melancarkan perang Vietnam Tiongkok sejak 1779 sebagai tekanan. Nah, ada juga ini yang unik ini, pihak internasional atau ASEAN menekankan Vietnam secara diplomatik dan mendorong solusi politik. Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berperan besar dalam mengakhiri perang melalui perjanjian Paris dan pemilu Kamboja yang disebut UMTAC. Dan ketiga, Uni Soviet, yaitu mendukung Vietnam secara politik dan militer selama perang. Yaitu sangat penting dalam Vietnam dan Kamboja. Dari pertanyaan itu, apakah sangat puas dari pertanyaan saya? Sudah Mas, sudah. Belum. Cukup. Secara tentu saja penjelasan dari kami sangat penuh dan sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys.